Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Senang sekali kita bisa berkumpul kembali pada pagi hari ini. Kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita naikkan satu pujian, agung dan mulialah Tuhanku. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang layak disembah. Tuhan yang mulia, Tuhan yang maha kuasa. Amin. Kuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku. Maha besar perbuatan tangan-Mu. Ku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Sama-sama kita nyanyikan. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan sama-sama, agung dan mulialah Tuhanku. Agung dan Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu, yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku. Maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Kau seumur hidupku.
besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, sungguh Engkau. Sekali lagi, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Pagi hari ini kita mengatakan bahwa Tuhan kita layak disembah oleh segala bangsa, layak disembah, layak dimuliakan nama Tuhan kita. Amin. Besar dan ajaib karya Tuhan kita. Sama-sama kita nyanyikan. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Katakan layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Jalanku, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanku. Raja segala bangsa
ibadah kami Tuhan. Kami percaya ibadah kami pagi hari ini menjadi ibadah yang diberkati. Hadirat Tuhan hadir pada pagi hari ini. Engkau disenangkan dengan pujian kami. Kami mulaikan ibadah kami dalam satu nama yang luar biasa. Nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu hari ini merasakan sukacita. Amin. Bertemu dengan teman-teman sekitarnya. Bisa kasih salam dulu kanan kirinya. Katakan senang bertemu dengan Anda. Senang bertemu hari ini. Kita nyanyikan pujian hari ini. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini hari yang buat kita senang. Amin. sini ada Bapak Ibu yang sudah merasakan, sudah melihat kebaikan Tuhan, bisa lambaikan tangannya, amin.
Tuhan itu memang baik ya buat kita. Kita naikkan pujian, kecaplah dan lihatlah. Kita percaya meskipun kita sudah melihat kebaikan Tuhan, kita akan melihat kebaikan lebih lagi dalam hidup kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih sayang Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih sayang Tuhan. Kasih sayang Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Katakan syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Sungguh bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Katakan syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri lagi. Kita naikkan pujian ini. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Katakan syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya, selamanya. Haleluya. Bapak Ibu yang ada di sini percaya nggak kalau kita itu lebih dari pemenang? Yang percaya bisa teriak amin. Amin. Saya lebih dari pemenang. Amin. Amin.
Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi haleluya sama-sama. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Haleluya. Tuhan dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya mengundang anak sekolah minggu untuk maju didoakan. Kita naikkan pujian Roh Kudus, Kau hadir di sini. Karena kita percaya Roh Allah yang Maha Suci, penghibur kita, sudah diutus oleh Tuhan turun ke tengah-tengah kita pada pagi hari ini untuk mengisi hati kita, menjamah kita. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Kau hadir
kami oleh firman-Mu. Terimalah pujian-pujian kami pada pagi hari ini Tuhan. Pujian kami menjadi dupa yang harum. Pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus yang manis hadir di sini, memenuhi kami, menjamah kami. Roh-Mu yang baik, Roh-Mu yang manis, memenuhi kami. Sama-sama kita nyanyikan ku buka hati. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jemaat Tuhan nyanyikan ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Lebih sungguh-sungguh lagi nyanyikan ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Saudari kita, pimpin kita dalam doa. Tuhan, kami anak-anak-Mu mau sama-sama buka hati kami Tuhan. Kami mau Engkau jamah, kami mau lebih lagi mendengarkan firman-Mu Tuhan.
Sebentar Tuhan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang buka setiap hati kami Tuhan. Layakan kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Buka setiap hati telinga kami Tuhan. Mampukan kami duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Sehingga firman yang disampaikan oleh hamba-Mu nanti dapat menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman yang disampaikan itu adalah isi hati-Mu Tuhan. Amin. Sehingga dapat sampai ke dalam setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami siap duduk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Haleluya. Kita bersyukur sebab anugerah kemurahan Tuhan boleh mempertemukan kita kembali di minggu kedua bulan Agustus ini. Kita berikan apresiasi untuk Youth Logos, untuk pelayanan altar mereka yang perdana pagi hari ini. Kita doakan mereka biar Tuhan akan pakai hidup mereka menjadi generasi-generasi penerus gereja Tuhan yang akan dipakai lebih dahsyat bagi kemuliaan nama Tuhan ya. Youth Logos semakin semangat dalam Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saya merenungkan untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Ketika Bapak Gembala menyampaikan nanti minggu Bugem yang pelayanan firman, kebetulan hari Senin itu kita boleh kalau Bapak Ibu yang mungkin mengikuti berita atau mungkin tidak semua, pada hari Senin itu ada kejadian di satu pulau, satu provinsi yang sebenarnya adalah mayoritas Nasrani, orang Kristen ya. Tetapi sungguh ini adalah hal yang sangat miris, bagaimana daerah Nasrani, daerah yang saya tahu hari-harinya mereka dari satu ibadah, satu komsel, terus itu bahkan hampir setiap hari ada kegiatan yang bernuansa rohani. Tetapi kenapa peristiwa ini bisa terjadi? Bapak Ibu mungkin yang mengikuti, ada seorang anak muda yang usianya masih 18 tahun harus meninggal ditikam dengan 5 tikaman di tubuhnya. Hanya gara-gara apa Bapak Ibu? Dia mencari pacarnya cewek, dia cari ke rumah nggak ada, kemudian ada yang info, oh lagi pesta miras di satu tempat. Kemudian cowok ini mendatangi tempat tersebut, dia dobrak pintunya, dan ada 2 pria di belakang pintu yang kejatuhan pintu itu marah. Terjadilah cekcok sampai akhirnya laki-laki yang membawa pisau ini dia menikam anak usia 18 tahun ini dengan 5 tikaman. Berusaha diselamatkan, dibawa ke rumah sakit, tapi akhirnya meninggal di jalan. Bapak Ibu tahu, anak 18 tahun ini putra tunggal dari sebuah keluarga, keluarga yang bukan keluarga sembarangan, sama anak Tuhan. Kalau kami melihat mereka bergereja seperti kita di sinode yang sama GPDI di sana. Dan Bapak Ibu, anak tunggal yang sebenarnya dia sedang kuliah, sedang sekolah di Swiss. Dia datang untuk berlibur, kemudian merayakan ulang tahun, dan rencananya tanggal 9 kemarin dia harus kembali ke Swiss. Tetapi akhir hidupnya tragis ya. Keluarga pengusaha yang top Bapak Ibu, bergerak di konstruksi, jadi bahkan dijulukin keluarga 9 naga. Wow, ketika saya melihat berita ini, karangan ucapan dukanya sangat banyak dari orang-orang penting. Betapa terpukul orang tuanya, betapa terpukul
memukul opa dan omanya. Karena anak ini adalah cucu kesayangan yang akan menjadi penerus perusahaan mereka. Bapak Ibu, dari saya melihat peristiwa itu, saya merenung. Saya berkata, Tuhan, betapa sangat miris orang yang berkata orang Kristen, tetapi kenapa kehidupannya seperti ini? Hari-hari hanya dijalani dengan hal-hal yang tidak penting, bahkan hal-hal yang sungguh menyakiti hati Tuhan. Kemudian dalam perenungan itu saya mendapatkan tema ini. Saya mendapatkan tema firman Tuhan ini. Saya berkata, Tuhan, dengan hal yang saya baru lihat ini, apa Tuhan yang Tuhan rindu sampaikan untuk jemaat Tuhan pada hari Minggu ini? Saya temukan, saya mendapatkan tema firman Tuhan, kedalaman atau keintiman hubungan dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadi kita mengaku Kristen. Kristen itu bukan hanya berbicara tentang agama, tetapi lebih jauh adalah berbicara tentang sebuah hubungan, sebuah keintiman, kedalaman hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Itu sesungguhnya. Kalau cuma berkata Kristen, semua orang bisa ngaku Kristen. Kalau ditanya, coba lihat benar tak kamu Kristen? Coba lihat KTP-nya benar, tercantum Kristen. Tetapi kita akan melihat bagaimana kedalaman keintiman seseorang dengan Tuhan. Itu yang akan membuat hidupnya berbeda dengan dunia. Kalau orang yang punya keintiman, kedalaman hubungan dengan Tuhan, itu pasti akan beda, gak sama dengan orang-orang di luar sana. Kalau orang di luar sana suka minum-minum, suka menipu, apa yang jelek-jelek, kalau anak Tuhan yang punya keintiman, kedalaman dengan Tuhan, pasti gak akan mau menjalani hidup seperti itu. Bapak Ibu, kita mau belajar pagi hari ini bagaimana Yesus menjelaskan tentang 4 level hubungan dengan Tuhan dalam perumpamaan tentang penabur. Matius 13, kita buka Matius 13, Matius pasal yang ke-13. Kita lihat beberapa ayat 1 sampai 23, tapi kita akan baca beberapa ayat saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Kita akan ayat per ayat kita melihat 4 level hubungan manusia dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan seperti seorang penabur yang menaburkan benih. Sebagian dari benih yang ditabur itu jatuhnya di pinggir jalan, katanya ya. Seperti ayat tadi, jatuh di pinggir jalan. Nah, Bapak Ibu, ini berbicara tentang coba balik. Ya, yang jatuh di pinggir jalan ini bicara tentang orang yang hanya mengaku-ngaku saja kenal Tuhan, tetapi itu hanya sebuah ritual. Dia mengaku, saya kenal Tuhan Yesus, saya pengikut Yesus, saya orang Kristen, tapi itu hanya ritual,
hanya hubungan yang dangkal, hanya hubungan sebatas kulit luar saja. Karena itu diumpamakan seperti benih yang jatuh di pinggir jalan. Kemudian datanglah burung-burung dan dimakanlah. Benih itu nggak sempat tumbuh. Itu level yang pertama. Yang kedua, yang selanjutnya, yang kedua adalah benih yang jatuh di tanah yang berbatu. Ayat selanjutnya, ayat yang tadi seterusnya, ayat 6 nggak salah. 5. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Level berikutnya adalah diumpamakan seperti benih yang jatuh di tanah yang berbatu. Jadi sebetulnya itu ada tanahnya, tapi tanahnya sangat tipis. Kalau digali setelah tanah yang tipis itu sudah tanah yang berbatu-batu. Nah, itulah benih ini tidak dapat tumbuh karena tidak mendapatkan tanah yang baik. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tanah yang berbatu-batu ini di ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21. Kita akan lompat ayat 20 dan ayat yang ke-21. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Level hubungan yang kedua adalah seperti anak Tuhan yang tahannya sebentar saja. Sebenarnya ketika dia terima firman Tuhan seperti benih yang ditaburkan, senang. Dikatakan dia segera menerimanya dengan sukacita. Tetapi karena tanahnya tipis, benih yang ditabur itu nggak sempat tumbuh dengan subur, tidak bisa bertumbuh. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini berbicara tentang orang yang mendengar firman Tuhan dengan sukacita, tapi hanya tahan sebentar saja. Jadi seperti sukacitanya terima firman itu sejenak saja. Ketika mulai datang ujian, datang masalah, akhirnya apa? Akan mudah tinggalkan Tuhan, akan mudah murtad, meninggalkan Tuhan. Level yang ketiga, hubungan yang ketiga dalam level yang ketiga adalah tanah yang penuh semak duri. Ayat berikutnya, ayat yang ke-6, 7, 8, ayat 6, ayat 7, tetapi ayat 7, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Ada benih yang jatuh di tanah, tapi tanah itu juga ada semak duri. Semak duri di sini berbicara tentang tanaman yang hama sebetulnya ya, dan sama-sama bertumbuh, tetapi akhirnya yang semak duri ini menghimpit benih yang akan bertumbuh itu dan akhirnya mati. Tidak sempat dia bertumbuh dengan subur. Ayat yang ke-22, ayat yang ke-22, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak bertumbuh. Firman yang dia terima
kemudian datanglah hal-hal yang mendera kehidupannya, sehingga muncullah kekhawatiran, muncullah hal-hal yang menghimpit imannya itu, sehingga dia lupa bahwa dia punya Tuhan yang lebih hebat. Akhirnya benih ini tidak dapat bertumbuh dengan baik. Yang berikutnya, yang level keempat adalah yang jatuh di tanah yang baik. Ayat yang ke-8, 9. Yang sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ayat 23. Ayat 23, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ini level keempat, ini adalah diumpamakan seperti benih yang jatuh di tanah yang baik. Orang ini mendengar firman, dia mengerti, dia menangkap, dan firman itu mengubah kehidupannya. Firman itu mengubah hidupnya yang tadinya hidup yang gak benar. Firman itu mengubah kehidupan, cara berpikir seseorang dari yang tidak benar Tuhan arahkan kepada jalan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ada 4 level hubungan yang diumpamakan seperti benih yang ditaburkan tadi. Menjadi perenungan kita ada di level yang mana? Setelah sekian tahun kita mengiring Tuhan, apakah kita memiliki keintiman, kedalaman hubungan Tuhan hanya seperti yang benih jatuh di pinggir jalan? Kita hanya menjadi anak Tuhan, hanya ritual saja, hanya Kristen kulit. Ataukah di level yang kedua, ketika firman ditaburkan kita sukacita terima, tapi karena tanah hati kita masih banyak batu-batunya, benih itu tidak dapat bertumbuh? Ataukah di level yang ketiga, benih itu jatuh di tanah yang penuh duri sehingga benih itu tidak sempat tumbuh? Ataukah hubungan kita, kedalaman hubungan kita seperti benih yang ditabur di tanah yang baik? Akhirnya apa? Dikatakan menghasilkan buah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Yang bisa menjawab hanya Bapak Ibu sendiri. Bapak Ibu yang mengoreksi bagaimana hubunganmu, kedalaman, keintimanmu dengan Tuhan selama ini. Tapi saya mau katakan bahwa milikilah kedalaman hubungan dengan Tuhan, bukan hubungan yang dangkal. Bapak Ibu, jangan hubungan kita dengan Tuhan itu dangkal sehingga seperti 3 tadi, 1, 2, 3 itu. Tapi kita mau hubungan kita ini melangkah lebih lagi. Kita punya kedalaman hubungan dengan Tuhan. Saya sampaikan ilustrasi tentang hubungan. Bapak Ibu, hubungan secara umum ya, ada 3 yang saya sampaikan ilustrasi pada pagi hari ini, yaitu hubungan teman, pertemanan, sahabat. Sahabat itu lebih daripada sekedar teman, tapi teman yang punya hubungan dekat. Kemudian pasangan, itu bisa suami, istri, atau kekasih. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebuah hubungan pertemanan, orang yang hanya berteman mungkin ketemunya hanya sesekali, kebetulan ketemu di sebuah acara atau di tempat-tempat tertentu, tidak sengaja.
Karena apa? Karena sudah kenal, hanya sekedar kenal. Hubungannya hanya sekedar teman saja. Sehingga dengan teman kita nggak bisa ngobrol dengan lebih lebih fair gitu, nggak bisa. Karena kita tahu hubungan kita hanya sekedar pertemanan. Kemudian kalau dengan teman, kadang-kadang kita mau korbankan sesuatu, korban waktu itu kita mungkin mikir ya kalau ada kesempatan dah kita ketemuan. Nah, jadi pengorbanannya nggak sesuatu banget gitu. Kemudian kalau kita melangkah ke hubungan yang berikutnya adalah persahabatan, teman dekat. Nah, ini beda lagi. Hubungan dengan sahabat itu kita akan intens ya, karena kita rasa nyaman dengan dia sahabat yang enak diajak ngobrol. Kita lagi suntuk, kita lagi judek, kita ya, ketemuan ya, ayo kita mau sharing nih, aku lagi begini. Nah, dengan yang namanya sahabat kita bisa lebih fair lagi berbincang. Bahkan kita bisa mengorbankan waktu kita. Wah, bisalah nanti kita akan kumpul. Sebetulnya aku ada acara ini sih, tapi enggak dah, aku korbankan demi untuk kita ketemuan. Nah, Bapak Ibu, kemudian yang tingkat hubungan berikutnya adalah dengan pasangan. Baik itu suami, istri atau kekasih. Nah, ini adalah hubungan yang paling dekat banget sesungguhnya. Bapak Ibu, dengan hubungan dengan pasangan itu akan membuat kita kayaknya nggak ada waktu yang kita mau lewatkan tanpa dia. Nah, begitu. Atau kita akan berkorban apa saja demi pasangan kita. Ini berbicara tentang hubungan. Bapak Ibu, saya kasih ilustrasi ini bahwa ini adalah berbicara tentang hubungan. Semakin tinggi tingkat sebuah hubungan, maka semakin intens komunikasi terjalin, semakin besar pengorbanan yang diberikan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Bapak Ibu, benar, semakin kita punya kedekatan dengan seseorang, kita akan intens komunikasi kita dengan dia. Semakin tinggi tingkat pengorbanan kita kadang-kadang demi kamu. Ini loh, ini memang harus loh ya. Ini pelajaran untuk semua pasangan. Saudara, hubunganmu dengan pasangan itu harus tingkatannya, levelnya itu harus di atas hubungan dengan teman ataupun sahabat. Gak boleh hubungan dengan pasangan kita ke nomor berapakan, tapi kita lebih sungkan dengan teman, kita lebih sungkan dengan sahabat. Salah Bapak Ibu, saya katakan kita perlu punya teman, kita perlu punya sahabat. Tapi berbicara tentang hubungan, Bapak Ibu harus menempatkan hubungan itu pada tempat yang sebenarnya. Bapak Ibu harus lebih mengasihi pasanganmu daripada orang lain, daripada sahabat atau teman, bahkan keluarga sekalipun. Karena pasangan itu, apalagi kita sudah komitmen dalam sebuah pernikahan, itu adalah yang utama yang kita harus rawat, yang kita harus jaga. Saya akan sangat sedih kalau melihat misalnya Pak Gem dia lebih memperhatikan atau lebih dengerin sahabatnya yang ngomong daripada saya yang ngomong. Saya pasti akan protes itu. Iya, saya akan protes kalau seperti itu. Saya juga mau biarlah jemaat Tuhan di tempat ini bisa menempatkan, sekali lagi, hubungan dengan pasangan itu harus ada pada porsi yang seharusnya. Nah,
hubungan kita dengan Tuhan, keintiman kita dengan Tuhan ini saya ilustrasikan seperti ini Bapak Ibu, seperti hubungan kita dengan pasangan kita. Rasanya kita gak mau ada waktu yang terlewatkan tanpa dia, tanpa kekasih kita, tanpa suami atau istri kita. Kita akan mengorbankan waktu kita sebisa mungkin untuk Tuhan. Kita mau korban segalanya. Itu tingkat hubungan yang seharusnya ada dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan melihat mengapa Tuhan mau kita punya kedalaman hubungan dengan Tuhan. Mengapa Tuhan mau kita punya kedalaman keintiman dengan Dia? Yang pertama, orang yang intim dengan Tuhan tidak akan kecewa meski doanya tidak atau belum terjawab. Tuhan tidak mau Bapak Ibu kita mengasihi Dia hanya karena apa yang Dia bisa berikan atau apa yang Dia bisa lakukan untuk kita. Jujur, ketika kita pertama kali menjadi anak Tuhan, cinta mula-mula atau dikatakan sebagai bayi rohani, kalau kita doa, sekali doa aja Tuhan sudah jawab, ya. Ketika kita awal-awal jadi anak Tuhan, wah Tuhan itu luar biasa. Kita baru doa, Tuhan aku kepingin ini Tuhan, Tuhan masalahku ini, Tuhan bukakan jalan, Tuhan beri jawaban. Tapi berjalannya waktu Bapak Ibu, apakah kita mau hanya menjadi bayi rohani? Tidak, bukan. Kita harus bertumbuh. Kita harus bertumbuh. Dan untuk bertumbuh itu ada proses. Nah makanya kadang-kadang kita sampai pada titik di mana kita harus melewati fase di mana ada proses untuk pendewasaan rohani kita. Ada fase-fase di mana Tuhan izinkan yang namanya proses padang gurun. Kita enggak setiap doa Tuhan jawab, setiap kita sampaikan Tuhan jawab. Enggak Bapak Ibu. Ada saatnya Tuhan akan bawa kita untuk pada proses pendewasaan rohani. Dan saya katakan pada fase ini ada banyak orang yang akhirnya kecewa kepada Tuhan. Mereka berpikir, kok Tuhan, kalau pertama-tama saya dulu jadi anak Tuhan, kok Tuhan selalu cepat Dia jawab doaku. Apa yang menjadi pergumulanku? Cepat Tuhan campur tangan. Tapi kenapa Tuhan yang ini yang sedang aku jalani, aku sudah berdoa tapi Tuhan belum jawab. Karena Tuhan mau kita lebih lagi mempunyai hubungan yang intim dengan Dia. Sebab jujur, kalau kita sedang dalam keadaan baik-baik saja, ada kalanya kita lebih banyak mengandalkan kekuatan dan otak kita. Tapi saat kita mulai melewati badai, kita mulai melewati masa-masa yang berat, di saat seperti itu kita lebih banyak datang dan berseru kepada Tuhan. Tuhan mau keintiman, kedalaman hubungan kita dengan Dia. Karena itu miliki kedalaman hubungan dengan Tuhan. Sehingga orang yang punya keintiman dengan Tuhan sekalipun doanya belum dijawab, dia akan berkata apapun Tuhan tetap baik. Doaku belum dijawab, Tuhan baik. Selamanya Tuhan baik. Wow, luar biasa. Kalau orang yang sudah punya kedalaman keintiman dengan Tuhan, dia akan pasrah benar sama Tuhan. Karena dia tahu bahwa Tuhan pasti melakukan yang terbaik buat dia. Sekalipun doanya belum dijawab, dia akan tetap dekat, melekat, intim dengan Tuhan. Yang berikut, orang yang intim dengan Tuhan
akan tetap bertahan meski keadaan tidak nyaman. Hubungan yang dangkal ditandai dengan pencarian rasa nyaman. Saya tahu kita semua pasti inginnya keadaan jalan hidup kita aman, nyaman. Itu semua keinginan kita manusia. Tapi Bapak Ibu, kalau yang ada di pikiran kita hanya seperti itu, kita hanya ingin Tuhan biar perjalananku selalu baik-baik saja, kita nggak akan pernah bisa bertumbuh Bapak Ibu. Kita nggak akan pernah bisa mengenal Tuhan secara pribadi kalau perjalanan kita itu hanya aman dan nyaman Bapak Ibu. Tetapi sesungguhnya kita ini harus sungguh-sungguh menerima apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kembali kepada awal tadi saya sampaikan tentang peristiwa pernikahan seorang anak muda ini. Saya mengikuti Bapak Ibu bagaimana awal-awal keluarga ini sangat-sangat terpukul. Saya melihat sampai kadang saya netes air mata, bisa membayangkan anak tunggal. Omanya nangisnya itu luar biasa Bapak Ibu. Tetapi ada pada satu titik beberapa hari kemudian, masih di hadapan jenazah itu, omanya menyampaikan sesuatu statement yang saya salut banget. Omanya berkata demikian, ada satu kalimat yang dia berkata, kami keluarga tidak akan pernah bisa damai sejahtera sebelum kami melepaskan pengampunan. Bapak Ibu, situasi yang mereka hadapi itu situasi yang gak nyaman banget, situasi yang sangat menyakitkan banget. Rasanya mungkin kalau orang yang tidak punya keintiman dengan Tuhan akan berkata nyawa ganti nyawa, itu pasti akan terucap dari bibir mulutnya. Hukum seberat-beratnya, bahkan mungkin ada kata-kata kutukan, kalimat-kalimat yang jelek yang keluar. Tapi omanya ini di hadapan banyak orang, akhirnya muncullah di media sosial dan banyak orang mengacungkan jempol. Kayak ini loh kalau anak Tuhan yang punya keintiman dengan Tuhan. Mereka berkata kami keluarga gak bisa damai sejahtera kalau gak melepaskan pengampunan. Saya pribadi akan telepon kepada keluarga ini, kami mencabut, kami tidak akan menuntut apapun. Tapi pastinya hukum negara akan tetap berjalan. Tapi dari keluarga ini mereka berkata semuanya seizin Tuhan, semuanya atas kehendak Tuhan. Bapak Ibu, bisakah kita dalam keadaan kita gak nyaman, kita dirugikan, kita dihianati, masihkah kita bisa berkata Tuhan Engkau baik, selalu baik dalam segala keadaan? Saya mau berkata bisa, kalau kita punya kedalaman hubungan keintiman dengan Tuhan. Yang ketiga, orang yang intim dengan Tuhan akan tetap taat sekalipun harus berkorban atau bayar harga. Dalam hidup ini ada salib yang harus kita jalani, ada peperangan yang harus kita menangkan, ada harga yang harus kita bayar, ada kedaulatan Tuhan yang harus dijalani tanpa kita harus bertanya kenapa Tuhan. Ini kita harus tahu. Dan ini hanya bisa dimengerti oleh orang yang punya kedalaman, keintiman hubungan dengan Tuhan. Ada kalanya ada kedaulatan Tuhan yang memang kita harus jalani Bapak Ibu. Tanpa kita harus berkata kenapa Tuhan kok kayak gini. Karena kita tahu bahwa Tuhan kita itu gak pernah salah. Tuhan kita selalu merancangkan hal yang baik untuk kita anak-anaknya.
Orang yang punya kedalaman keintiman dengan Tuhan, dia akan tetap taat sekalipun dia harus bayar harga, harus ada pengorbanan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, biarlah kita mau membangun keintiman kita dengan Tuhan. Jangan berhenti di tempat yang dangkal. Jangan puas kita sudah menjadi anak Tuhan, tapi hubungan kita, keintiman kita dengan Tuhan itu dangkal. Seperti 3 benih tadi yang ditanam, gak sempat tumbuh. Tetapi kita mau melangkah lebih lagi untuk kita membangun kedalaman keintiman kita dengan Tuhan. Tanda orang yang punya kedalaman hubungan dengan Tuhan, doanya bukan hanya minta berkat Bapak Ibu, tapi dia akan cari kehendak Tuhan, dia akan kejar hati Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kehendak Tuhan sekali lagi pasti adalah hal yang baik. Hati Tuhan itu selalu diisi oleh hal-hal yang baik untuk kita anak-anaknya. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Bapak Ibu, kalau orang yang punya keintiman dengan Tuhan, dia tidak hanya ngejar berkatnya Tuhan, tetapi dia akan berdoa, Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupku? Tuhan, aku mau mengejar Engkau, mengejar pribadimu Tuhan. Sebab ketika kita dapat mengejar hati Tuhan, tangan Tuhan akan terbuka untuk kita anak-anaknya. Di tangan Tuhan ada apa? Ada berkat, ada kemuliaan, segala hal ada di tangan Tuhan. Bapak Ibu, miliki keintiman, kedalaman hubungan dengan Tuhan. Ayat yang terakhir, Mazmur 63 ayat 1 sampai 12. Mazmur 63 ayat 1 sampai 12. Ketika ia ada, Mazmur Daud, ketika ia ada di padang gurun Yehuda, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam, sungguh Engkau Tuhan menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang, mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Tetapi raja akan bersukacita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi Dia akan bermegah, karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Kerinduan kepada Allah, kerinduan memiliki keintiman, kedalaman hubungan dengan Tuhan. Ayat-ayat ini tadi, bagaimana orang yang selalu rindu dengan Tuhan, digambarkan seperti orang yang haus dan lapar. Mereka datang kepada Tuhan untuk dipuaskan. Bahkan Tuhan puaskan dengan apa tadi? Sum-sum yang berlemak. Saudara, kalau kita punya keintiman dengan Tuhan, kalau kita kejar kehendak Tuhan, kalau kita kejar hati Tuhan, lain-lain itu bonus Bapak Ibu. Bahkan tadi dikatakan musuh kita pun Tuhan akan bawa masuk ke dalam liang di bawah. Bapak Ibu, aman. Tinggal kita, sekali lagi tinggal kita mau hubungan kita dengan Tuhan dangkal, hanya sebatas kulit, hanya casingnya saja,
tapi kita tidak punya keintiman dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Kiranya renungan firman Tuhan pagi hari ini mendorong kita jemaat Tuhan masuk dalam kedalaman keintiman hubungan dengan Tuhan, dengan Allahmu. Engkau akan lihat bagaimana Tuhan akan lebih lagi menyatakan kasih dan kemuliaannya atas hidup kita. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang kita terima. Terhubung denganmu itu menjadi kerinduan kami. Kasih-Mu layakan mampu melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mari kita semua bangkit berdiri. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Amin. Mampukan kami Tuhan melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Oh, genggam terus tangan kami. Katakan ku terhubung denganmu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Bapak Christian Immanuel berdoa untuk firman Tuhan yang kita telah terima. Yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu Tuhan yang telah menguatkan
menguatkan kami Tuhan, yang telah membentuk karakter kami juga Tuhan. Kiranya Tuhan apa yang kami dengar ini Tuhan bukan hanya sekedar yang kami dengar Tuhan, tapi bisa berada di dalam hati kami dan kami bisa melakukannya firman ini Tuhan. Mungkin masalah di luar semakin berat Tuhan, tapi kami percaya jika firman-Mu melekat Tuhan, jika firman-Mu ditabur di tanah yang baik Tuhan, dan kami menyediakan tanah yang baik di dalam hati kami Tuhan, kami bisa melakukan firman-Mu Tuhan, dan kami tetap terhubung dengan-Mu Tuhan. Dan kedewasaan kami Tuhan bukan hanya di mulut saja, tetapi dari apa yang kami lakukan, apa yang kami katakan, dan menjadi karakter kami Tuhan, karakter yang terbaik Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami gak bisa apa-apa tanpa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami Tuhan, bahwa kami bukan anak-anak lagi di tempat ini Tuhan. Biarlah kami menjadi dewasa rohani Tuhan, di mana kami bisa melakukan firman-Mu dan kami bisa mempraktekkan firman Tuhan, dan menjadi terang dimanapun kami berada Tuhan. Bukan hanya cuma bisa menghakimi Tuhan, tapi kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang luar biasa pada pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur gereja ini Tuhan, kiranya Engkau juga berkati Tuhan, semakin berkembang, jemaatnya juga semakin bertumbuh secara dewasa, dan bisa melakukan semua yang terbaik dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami akan memberikan persembahan Tuhan, kiranya Kau juga berkati Tuhan persembahan ini Tuhan, supaya bisa dipakai di gereja ini Tuhan untuk mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Firman Tuhan yang luar biasa, amin, dari Ibu Gembala kita. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk memberikan korban persembahan. Bagi yang bertugas dipersilakan untuk maju. Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan, syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Sekali lagi katakan syukur, syukur bagi-Mu Tuhan, selamat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Puji Tuhan, pengumuman bagi jemaat Tuhan, hari Rabu ada pujian penyembahan jam 5, jam 6 sore, mohon maaf jam 6 sore. Kemudian hari Jumat adalah jadwal untuk tim altar, kita berdoa bersama. Jadi dalam minggu ini, hari Rabu pujian penyembahan bagi semua jemaat Tuhan, hari Jumat untuk khusus tim altar. Kami berkata diusahakan semua yang terlibat dalam pelayanan altar bisa hadir hari Jumat untuk kita doa bersama jam 6 sore di gereja.
Kemudian hari Minggu ibadah umum seperti pagi hari ini. Untuk tahun ini kita tidak ada kegiatan untuk memperingati kemerdekaan RI. Sehubungan juga beberapa bulan lalu kita sudah ibadah Padang, dan untuk tanggal 17 minggu depan ini banyak anak-anak yang diwajibkan harus upacara di sekolah. Jadi untuk tahun ini kita tidak ada kegiatan yang khusus untuk memperingati HUT RI. Puji Tuhan, itu saja saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, haleluya. Pagi ini tim pelayanan altar dilayani oleh tim anak-anak muda dan remaja. Mereka sudah berlatih Bapak Ibu, sudah 2 bulan atau 3 bulan semenjak mendapat tugas, dan mereka sudah siap. Puji Tuhan. Memang apapun persiapan tidak mengkhianati hasil akhir ya. Jadi artinya orang yang siap melayani atau dalam apapun lebih baik. Puji Tuhan, tetap semangat, tetap banyak belajar, tetap rendah hati, tetap melekat dengan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbang sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu. Suaramu tuntunku melewati embun, tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Oh, ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Saksikan kebaikan-Mu sama-sama. Sepanjang hidupku Kau setia. Amin, haleluya. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan angkat kebaikan-Mu berkati. Sepanjang hidupku Kau setia. Amin. Sepanjang hidupku Kau sangat
kasih buat nafas yang Engkau beri bagi kami. Terima kasih buat segala anugerah yang Engkau beri bagi kami. Kami menerima firman Tuhan. Ada beberapa model hati dan sikap hidup menjadi anak Tuhan. Ada benih yang tertabur di pinggir jalan, yang sewaktu-waktu burung datang lewat dan memakan benih itu. Ada benih yang ditabur di atas batu. Ketika panas terik datang dan layulah dia. Ada benih yang tertanam di tengah-tengah semak belukar. Ada himpitan dan kekhawatiran dunia, sehingga benih itu tidak berbuah. Pagi ini Tuhan mau kita hidup maksimal. Bukalah tanah hatimu menjadi tanah yang subur, sehingga hidupmu akan melimpah dalam kasih Tuhan, akan melimpah dalam pengampunan, akan melimpah dalam buah-buah kebenaran, buah-buah kehidupan yang datang dari Tuhan. Kami tahu Tuhan, hatimu merindukan supaya kami anak-anakmu semakin intim, semakin dekat dengan Tuhan. Engkau berkata, kamu adalah sahabatku jika engkau melakukan firman-Ku. Engkau juga berkata, engkau adalah Bapa kami, Bapa yang baik, Bapa yang setia, sobat yang selalu ada pada waktu senang susah, pada waktu diberkati ataupun belum diberkati. Engkau sobat yang mempedulikan kami. Kalau dunia bersahabat melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan menerima kami apa adanya. Tuhan tidak melihat latar belakang kita. Tuhan tidak melihat kita dari suku mana, berpendidikan sampai di tingkat manapun. Tapi Tuhan selalu mencari hati yang mau mengasihi Dia, hati yang mau melekat dengan Dia. Terima kasih. Tolong kami jemaat GPD Logos, tolong kami dalam menjalani hidup, hari-hari hidup kami. Tolong rumah tangga kami, tolong ekonomi kami, tolong masa depan anak-anak bahkan cucu kami. Mereka adalah generasi Tuhan. Diberkatilah kami, biar kami terus berjalan dalam kehendak dan rencana. Sepanjang minggu ini dalam semua aktivitas, Tuhan Engkau bersama dengan kami. Ketika kami ada dalam rumah, di luar kota, tangan Tuhan menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa buat pemulihan dari Ibu Alan, Ibu Lili, Ibu Sulasmi, Bapak Wagimin. Dalam nama Tuhan Yesus, jamah mereka, pulihkan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan juga akan menjamah terus anak Melisa, dipulihkan, disembuhkan, dijamah Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Mungkin ada yang lain lagi Tuhan, Tuhan yang lebih tahu, Tuhan yang lebih mengerti. Berkati semua tim pelayanan pagi hari ini, tim musik, praise and worship ini, tim media Aser, Tuhan pakai semua. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, mari kita menengadahkan tangan kita kepada Tuhan. Demi nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan shalom, damai dan sejahtera. Kami terima berkat Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.